Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Apa kabar nih? Ibu harap kita masih dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita baiknya memulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, karena tadi Salsabila Karimah datangnya paling cepat dan duluan, jadi ibu mau meminta Salsabila untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Dipersilakan Salsa. Terima kasih Salsa, hebat sekali. Sebelum kita memulai belajar, ibu mau kalian memperhatikan dulu sekeliling kalian. Apakah sudah rapi, sudah bersih, dan sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Ya, tadi ibu juga sudah mengecek kehadiran kalian melalui Google Form yang sudah ibu kirim ke grup WhatsApp, dan hebat anak-anak kelas 6 hari ini masuk semua, hebat. Tapi kayaknya belum semangat ini dari tadi ibu lihat. Sebelum memulai pembelajaran ini kayaknya kita harus tepuk semangat dulu. Yuk kita tepuk semangat dulu karena kita harus semangat. Tepuk semangat. Semangat. Karena sudah tepuk semangat berarti hari ini kita harus semangat. Nah, ibu mau tanya nih, kira-kira semalam ada yang belajar gak nih? Tahu gak kita hari ini mau belajar apa? Belajar dari tema berapa? Iya, pinter banget Andini. Kita hari ini belajar dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah kompetensi dasar kita dan indikator kita juga, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini atau pada pembelajaran hari ini. Coba sekarang perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kamu, yang ada di lingkungan rumah kamu. Coba, atau yang mamanya menanam di pekarangan atau di halaman belakang rumah, kira-kira ada tumbuhan apa aja sih? Iya, Bunda. Oh, Bunda mamanya nanam bayam, keren. Terus siapa lagi yang berani? Iya, Kalista. Oh, mamanya Kalista nanam cabai di pekarangan rumahnya. Ada lagi? Kalau ibu nanam sawi. Ibu nanam sawi di pekarangan rumah. Ibu nanam cabai juga di pekarangan rumah. Nah, kira-kira manfaatnya tumbuhan itu bagi kehidupan kita apa sih? Iya, Nadia. Oke, Nadia pinter. Kata Nadia, tumbuhan itu sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi manusia. Bener ya? Sebenarnya tumbuhan itu apa sih? Tumbuhan itu adalah sumber energi bagi kehidupan manusia dan hewan. Jadi bukan hanya manusia tapi hewan juga. Nah, tumbuhan sebagai produsen menghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Jadi tumbuhan pohon-pohonan tuh kalau kamu ngadem di bawah pohon kan berasa adem. Nah, itu sebagai melindungi kita dari sengatan matahari. Jika tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan itu tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan menjadi gersang. Manfaat tumbuhan itu ada banyak. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu sebagai sumber energi bagi manusia dan juga hewan. Terus yang kedua sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian sebagai sumber oksigen untuk kita bernafas. Kemudian sebagai pengikat air tanah dan sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi kita. Oke, jadi di sini Ibu punya contoh teks laporan tentang pengamatan tanaman di sekitar. Nah, Ibu bacakan, anak-anak perhatikan ya. Oke, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, di sini tadi gue bilang apa? Teks laporan pengamatan. Hebat. Nah, siapa yang tahu apa sih teks laporan pengamatan itu? Iya, Nadia boleh? Oke, terima kasih Nadia. Kata Nadia, teks laporan pengamatan itu hasil laporan yang telah kita amati. Benar Nadia. Tapi yang lebih jelasnya adalah laporan pengamatan adalah laporan tertulis yang di dalamnya itu memuat informasi berdasarkan penelitian atau pengamatan yang telah dilaksanakan atau dilakukan. Nah, dari contoh laporan pengamatan yang tadi Ibu bacakan, informasi apa sih yang kalian dapatkan dari penggalan paragraf tadi? Ya, boleh Kalista. Betul, singkong itu makanan pokok Indonesia, masyarakat Indonesia. Ya, Andini.
Singkong termasuk umbi-umbian. Oke, hebat. Jadi informasi yang bisa kita dapatkan itu benar tadi kata Kalista. Yang pertama, singkong itu termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Yang kedua, benar yang tadi Andini bilang itu, singkong adalah termasuk jenis tanaman umbi-umbian. Kemudian, informasi lainnya itu yang bisa kita dapatkan adalah bagian dari tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok yang bisa kita makan nih adalah bagian umbi akarnya. Itu tadi laporan hasil pengamatan. Sekarang kita ke ide pokok. Ada yang tahu nggak sih ide pokok itu apa? Nggak tahu? Oke deh, kalau nggak tahu kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Nah, paragraf itu terbagi menjadi dua, ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal-hal khusus. Ciri-ciri dari paragraf ini, yang pertama itu kalimat utamanya atau ide pokoknya terdapat di kalimat pertama paragraf atau kalimat utamanya. Yang kedua, polanya umum, khusus. Jadi dari yang umum dulu dia mengerucut menjadi hal yang khusus. Selanjutnya cirinya kalimat utamanya itu terperinci atau diperinci dengan kalimat penjelas. Nah, kalau paragraf induktif itu merupakan jenis kalimat yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada akhir paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf induktif ini adalah pertama diawali dengan penjelasan khusus. Jadi khusus dulu nih, kalau tadi deduktif umum dulu, kalau induktif khusus dulu. Yang kedua, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kesimpulannya. Yang keempat, polanya khusus baru umum, kebalikannya paragraf deduktif tadi ya. Nah, yang ketiga ada satu lagi paragraf campuran. Oke. Nah, tadi kita udah bahas paragraf. Sekarang kita kembali lagi ke ide pokok. Jadi ciri-ciri ide pokok itu apa sih? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, boleh. Aget? Ya, betul Aget. Ide pokok itu merupakan gagasan utama. Iya Kalista, boleh. Isinya adalah inti persoalan. Oke, hebat ya Aget dan Kalista. Jadi ciri-ciri ide pokok itu ada yang pertama berupa pikiran atau gagasan utama. Ide pokok juga mengandung pokok atau inti persoalan. Letaknya ide pokok ini di awal paragraf atau tadi paragraf deduktif, di akhir paragraf atau paragraf induktif, dan awal dan akhir paragraf deduktif induktif atau biasa sering disebut dengan paragraf campuran dan menyebar di seluruh kalimat paragraf. Kemudian ide pokok juga dinyatakan secara eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Ide pokok juga dituangkan dalam satu kalimat dan kalimat tersebut juga disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama dapat diidentifikasikan dengan mudah. Oke. Lalu bagaimana sih cara untuk menentukan ide pokok? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Oke, mari kita bahas. Jadi cara menentukan ide pokok itu ada dua. Yang pertama, kita harus paham dulu nih, hal pokok apa sih yang dibicarakan dalam teks tersebut. Selanjutnya, setelah kita paham, kita menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dahulu. Jadi, tiap paragrafnya ini kita cari dulu ide pokoknya. Kemudian, dari gabungan ide pokok dari tiap paragraf itu, kita simpulkan hal pokoknya yang dibicarakan dalam teks, hal pokok atau hal umumnya yang dibicarakan dalam teks. Yuk kita kembali mengingat teks laporan sebelumnya. Nah, dari teks laporan tadi, kira-kira yang mana kalimat utamanya? Iya Kalista, kalimat pertama. Oke, tepuk tangan untuk Kalista. Benar ya, jadi di paragraf ini yang menjadi kalimat utamanya adalah kalimat pertama, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, dari kalimat utama kita dapat menentukan ide pokoknya. Ide pokok yang kita dapat dari kalimat pertama tadi adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, nah
dalam penulisan teks laporan, hasil laporan pengamatan itu kan kita harus menemukan ide pokok tiap paragraf nih. Jadi untuk mempermudah, kita boleh memasukkannya dalam bentuk diagram seperti yang Ibu contohkan. Nah, jadi kalian bisa judulnya di tengah, baru ide pokoknya kalian bentuk dalam diagram lingkaran untuk mempermudah pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya simpulan. Setelah kita mempelajari ide pokok, kita mempelajari simpulan. Bagaimana cara membuat simpulan? Simpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu laporan. Jadi simpulan itu bagian paling akhir dari suatu laporan. Nah, simpulan ini dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau simpulan itu gak bisa bertele-tele. Jadi kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Nah, cara membuat simpulan itu ada bagaimana sih? Ada yang tahu? Oke, hebat, Agat. Jadi cara membuat kesimpulan itu adalah membaca keseluruhan isi teksnya dulu nih dengan cermat. Setelah membaca, kita menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, kita menghubungkan semua informasi yang kita telah peroleh menjadi satu pernyataan. Nah, setelah pernyataan akhir tersebut, itulah yang dinamakan dengan kesimpulan. Oke, jadi ciri kesimpulan yang baik itu seperti apa? Yang pertama, ciri kesimpulan yang baik itu yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, kalimatnya tidak berbelit-belit atau singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, berisi pokok pembicaraan. Jadi yang kita bahas di kesimpulan atau yang kita masukkan ke kesimpulan hanya pokok pembicaraannya saja. Yang kelima, berupa fakta dan jelas. Nah, kita balik lagi ke teks yang tadi. Informasi yang didapatkan tadi itu ada 3 kan? Ya kan? Masih pada ingat kan informasi yang didapatkan? Nah, dari informasi yang didapatkan itu kira-kira apa sih simpulan teksnya? Simpulan teks hasil laporannya? Ada yang berani? Iya, boleh. Salsabila gimana? Oke, hebat Salsa. Jadi, simpulannya adalah singkong merupakan umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Hebat Salsa. Berbicara soal tanaman, ternyata kita punya loh tanaman yang juga dimiliki oleh negara tetangga. Contohnya di sini ada bunga sepatu. Bunga sepatu itu ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia. Selanjutnya ada bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini di Indonesia ada dan juga ada di Laos. Kalau di Indonesia ini bunga Kamboja itu sebagai pelengkap tarian adat Bali, sebagai bunganya, hiasan di rambutnya gitu. Nah, kalau di Laos bunga Kamboja ini digunakan sebagai dekorasi upacara adat atau penyambutan tamu gitu. Nah, dari ketiga negara ini, mereka tuh memiliki persamaan sosial dan budaya. Ini contoh ketiga negara tadi sama-sama memiliki persamaan. Nah, persamaannya itu ada di mana? Ada di bidang sosial dan budaya. Hebat Kalista. Nah, karena persamaan tersebutlah yang akhirnya menggabungkan ketiga negara ini dan negara-negara lainnya dalam satu organisasi yang disebut dengan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi negara-negara ASEAN ini terdiri dari 10 negara. Apa aja? Betul, Andini, ada Myanmar. Ada apa? Betul, Kalista, ada Vietnam. Ada apa lagi? Hebat, Aget, ada Indonesia. Ada apa lagi? Hebat, Salsa, ada Malaysia. Ada apa lagi? Ada Laos, ada Singapura, ada Kamboja, ada Thailand, ada Filipina, ada Brunei. Nah, 10 negara ini yang bergabung dalam satu organisasi, yaitu yang disebut dengan apa tadi? Pintar, disebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN ini fungsinya sebagai apa sih? ASEAN ini berfungsi atau bertujuan untuk mempromosikan kolaborasi ke 10 negara ini dan bekerja sama di antara negara-negara anggotanya atau 10 negara ini, serta untuk memajukan kepentingan kawasan secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan. Dari ke-10 negara ASEAN ini, mereka masing-masing memiliki karakteristik tiap negara. Nah, di sini Ibu berikan contoh karakteristik dari negara Indonesia. Negara Indonesia memiliki luas negara yang sangat luas. Nah, ibu kota negaranya dari Indonesia itu ada apa?
pinter salsa. Ibu kota negara Indonesia itu ada Jakarta, di mana tempat kita tinggal sekarang. Terus letak astronomisnya negara Indonesia. Ada juga karakteristik mata uang negara Indonesia yaitu rupiah. Ada juga jumlah penduduknya Indonesia kurang lebih 237 juta jiwa. Terus ada bentuk pemerintahan negaranya, ada bahasa resmi yang digunakan, ada tanggal kemerdekaan, ada iklim negara, ada sumber daya alam, yaitu kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sumber daya alam pertambangannya. Jadi tiap negara ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sekarang ibu mau tanya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Ya boleh Kalista. Oke, kata Kalista, teks laporan itu berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta dan juga simpulan. Bener ya? Apalagi ada lagi yang berani? Oke, Salsa. Hebat Salsa. Kata Salsa, ide pokok itu berisi gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Apalagi ASEAN memiliki kesamaan sosial dan budaya. Hebat Agat. Oke, jadi Tuhan Yang Maha Esa itu telah menciptakan berbagai jenis tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau memenuhi kebutuhan hidup kita. Berbagai jenis buah-buahan, sayuran dihasilkan oleh tumbuhan. Semua itu merupakan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepadanya dan juga harus menjaganya. Jadi, nggak boleh ada yang iseng tangannya ngerusak tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan terutama. Oke, terima kasih untuk antusiasme pembelajaran hari ini. Anak-anak custom hebat-hebat, aktif-aktif, cerdas-cerdas, keren-keren. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah ibu kirimkan di WhatsApp group ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya tadi kita memulai dengan doa, jadi mengakhirinya juga harus dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak kelas 6. Sampai jumpa besok.